Selamat pagi untuk kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, saya sendiri nama Barnabas Fransiskus Bala dari SD Impres Waimuda. Dan saya sendiri nama Angelina Veneranda Glole, asal sekolah SMP Negeri 3 Nubatukan 1 Atapau Bokol. Dan saya sendiri Fransiskus Nuh Soromaking, asal SD Impres Urwor. Kami bertiga merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Untuk itu, kami ingin menyampaikan selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Angelina. Selamat pagi Pak. Oke, apa kabar hari ini? Hari ini kabarnya baik-baik. Oke, puji Tuhan ya. Baik Ibu, kita bertemu lagi dan puji Tuhan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya Ibu. Nah, baik Ibu, hari ini kita akan sedikit melakukan supervisi terkait percakapan coaching yang akan Ibu lakukan sebentar dengan coach yaitu Pak Fransiskus ya Ibu ya. Nah, baik, kira-kira dalam percakapan sebentar di coaching sebentar itu kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan pada hari ini, kira-kira yang mana? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, hari ini saya hanya ingin fokus pada keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan aktif Iya, ya Ibu ya. Karena saya merasa terkadang itu saya masih terburu-buru menyimpulkan tanpa benar-benar memahami kira-kira apa yang coach sampaikan ke saya. Oh iya, betul itu baik. Jadi memang dalam coaching itu ada satu kompetensi itu mendengarkan aktif. Kita hadir secara penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach untuk bagaimana bersama-sama mencari solusi ya. Oke Bu, apa harapan Ibu dari observasi kita kali ini? Ya baik Pak, untuk harapan saya pada observasi kali ini, saya hanya berharap bisa mendapat umpan balik yang lebih detail tentang bagaimana saya mendengarkan coach dengan baik dan bagaimana saya bisa meningkatkan keterampilan tersebut. Oke baik, luar biasa ya Ibu ya. Baik Ibu, sebentar berarti saya memfokuskan pada bagaimana saya mengamati Ibu ketika melakukan coaching dengan Pak Fransiskus ya. Nah itu di mana Ibu bisa mendengarkan, merespon dan juga membangun percakapan yang lebih intens dengan coach ya. Baik, saya juga akan memperhatikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu untuk membantu coach atau Pak Fransiskus untuk menemukan solusinya sendiri ya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti setelah ini Ibu akan melakukan proses coaching. Nanti kita akan bertemu di pasca observasi. Siap, terima kasih. Baik Ibu, selamat pagi ya Ibu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Terus bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan hari ini juga saya dalam keadaan baik-baik saja. Maaf atas mengganggu waktunya Ibu sebentar. Baik Pak, tidak masalah. Karena ketika kemarin sempat meminta waktu untuk berdiskusi, saya sudah berpikir bahwa sepertinya Bapak sedang mengalami masalah dan meminta saya untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai masalah yang mungkin sedang dihadapi. Kira-kira masalahnya apa? Oh iya Bu, saya merasa frustasi karena ada beberapa siswa yang sering absen atau tidak aktif selama pembelajaran berlangsung. Saya juga sudah mencoba beberapa cara, tetapi mereka tetap kurang respon Ibu.
Baik, saya paham. Ah, untuk itu dengan masalah yang dihadapi Bapak, maka mari kita sama-sama mengidentifikasi kira-kira apa yang mungkin menjadi penyebab dari masalah ini. Dan menurut Bapak, apa saja fokus yang mempengaruhi mereka sehingga mereka jarang untuk mengikuti pembelajarannya, Pak? Sepertinya ada beberapa hal, Ibu. Yang pertama, mungkin mereka merasa materi yang saya ajarkan terlalu sulit. Ada juga siswa yang kelihatan murung karena kurang termotivasi dan lebih suka bermain dengan teman-teman selama pembelajaran. Dan saya juga merasa beberapa dari mereka juga mungkin punya masalah di rumah dan mempengaruhi faktor mereka yang di kelas, Ibu. Oh iya, baik. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah punya waktu dan kesempatan untuk mengidentifikasi beberapa faktor tersebut. Nah, sekarang saya mengajak Bapak untuk mari kita sama-sama merefleksikan kira-kira hal-hal apa yang disebutkan tadi itu mana yang paling mempengaruhi sehingga siswa itu jarang mengikuti pembelajaran di kelas. Dan setelah menggali masalah atau hal-hal yang paling menonjol sehingga siswa tersebut malas mengikuti pembelajaran di kelas, baru kita mencari solusi untuk mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi. Baik, Ibu. Kalau saya berpikir itu mungkin ada yang besar pengaruhnya adalah kurang termotivasi dari orang tua, terus rasa bahwa materi terlalu sulit. Saya bisa mencoba untuk membuat materi yang lebih mudah dan menyenangkan. Mungkin saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif atau memberi mereka tugas yang lebih sesuai dengan minat belajar mereka, Ibu. Oh iya, baik. Nah, ini satu ide yang cukup bagus. Nah, sekarang kira-kira bagaimana rencana Pak untuk memulai dengan langkah-langkah atau ide-ide yang sudah dijabarkan tadi? Nah, apakah ada hal lain yang Pak butuhkan untuk mengatasi atau menambah strategi yang ingin dicoba? Baik, Ibu, saya akan mulai dengan membaharui metode pembelajaran yang 1 minggu ke depan. Saya juga akan mencoba mengadakan diskusi kelompok agar mereka lebih aktif, Ibu. Terus mungkin juga bisa mengatur pertemuan singkat dengan beberapa siswa untuk memahami masalah pribadi mereka jikalau ada, Ibu. Oh iya, baik. Jadi ini adalah langkah-langkah yang sangat baik saya rasa, dan saya yakin bahwa mungkin ada suatu kemajuan ke depan ketika langkah-langkah ini sudah dijalankan. Nah, setelah itu juga saya hanya meminta bahwa jangan lupa untuk memantau perkembangan mereka dan menyesuaikan strategi yang ada atau yang lebih baik lagi jika diperlukan. Saya juga sangat mengapresiasi usaha Pak karena tanpa diminta untuk mencari solusi, tapi Bapak sudah punya ide yang kreatif untuk mengatasi masalah ini. Baik, Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya merasa lebih siap dan optimis untuk menghadapi situasi ke depan, Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, Ibu. Ya baik, saya juga mengucapkan terima kasih dan mungkin hanya ini saja solusi yang diberikan. Semoga masalah ini cepat diatasi bersama. Dalam perjalanan, jika strategi yang kita bangun ini masih jauh dari sempurna, mungkin kita akan mencari waktu luang untuk mendiskusikan strategi-strategi yang mungkin lebih baik lagi untuk mengatasi masalah-masalah lain ke depannya. Siap, Ibu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya. Baik, Ibu, kita bertemu lagi, Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, Ibu. Selamat pagi menjelang siang juga, Pak. Saya lihat seru sekali ya tadi ya. Coachingnya tadi. Baik. Sebelumnya saya tanya dulu perasaannya bagaimana nih?
Baik Pak, untuk perasaan yang saya rasakan di coaching tadi, Ya, ya. saya merasa percakapannya berjalan cukup baik. Oke. Dan saya juga bisa mendengarkan lebih banyak dan memberi ruang kepada Pak Fransiskus untuk menemukan solusinya. Saya memang setuju sekali dan saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Tadi saya melihat proses coaching berjalan alot, berjalan bagus, dan Ibu sudah mengikuti alur dari permasalahannya Pak Fransiskus tadi, dan Ibu mencoba untuk menggali lebih. Namun di sini saya melihat bahwa ada kesempatan yang mungkin bisa Ibu dalami lagi. Karena saya lihat tadi tuh Pak Fransiskus sempat mengajukan dia punya permasalahan kenapa siswanya kurang respon atau kurang aktif dalam pembelajaran di kelas ya Ibu ya tadi ya. Sehingga di sini yang mungkin menjadi pertanyaan yang harus dikorek untuk bagaimana cari solusinya ya. Tapi tadi sudah berjalan dengan bagus tadi ya Ibu ya. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana tadi? Menurut pendapat Ibu tadi bagaimana? Kalau menurut pendapat saya rasa bahwa saya masih lebih banyak menggali pertanyaan untuk membantu coach dalam alur dan lebih aktif lagi memberikan pertanyaan yang ingin dibahas. Betul sekali Bu. Jadi saya juga lihat arahnya ke situ ya. Tidak apa-apa. Baik Ibu. Diskusi kita ini kira-kira apa langkah yang Ibu pikirkan, Ibu bayangkan untuk bisa meningkatkan lebih lagi keterampilan mendengarkan secara aktif. Karena tadi di pra-observasi tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa fokus Ibu adalah mendengarkan dengan aktif ya Ibu ya. Kira-kira langkah apa yang Ibu pikirkan ke depannya untuk bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi? Kira-kira bagian mana? Kira-kira keterampilan mendengarkan aktif yang bagaimana? Baik Pak, untuk keterampilan ini untuk langkah ini saya akan berlatih lebih banyak lagi mengajukan pertanyaan yang menggali masalah utama pada coach, bukan hanya saja berfokus pada solusi. Bagus, karena itulah tujuan daripada coaching tadi ya Ibu ya. Baik Ibu, itu rencana yang luar biasa dan saya perlu memberikan apresiasi Ibu ya. Kapan dan bagaimana Ibu bisa akan mulai praktik ini itu? Untuk rencananya ya Pak. Kira-kira kapan? Kalau untuk rencananya, saya berencana itu akan memulainya saat sesi coaching berikutnya, yaitu minggu depan. Jadi sudah ada rencana ya? Iya. Oke, baik. Saya berharap bahwa pasti akan jauh lebih bagus lagi ya Ibu ya. Siap. Dan saya pikir nanti kita di pertemuan berikut saya pasti lihat Ibu sudah akan semakin lebih bagus dalam menggali memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Fransiskus ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan provisia dan selamat untuk Ibu yang sudah luar biasa tadi melakukan itu. Dan pada akhir pertemuan kita hari ini saya mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di pertemuan kali ini, saya mohon maaf. Ya, saya juga hanya bisa mengucapkan terima kasih karena atas bantuan Bapak segala proses yang saya jalankan sudah dimudahkan walaupun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi ke depannya. Kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Siap. Oke, terima kasih Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikut. Iya Pak, terima kasih.